tetap semangat ya. Masih. Oke, sebelum kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang ingin memimpin doa? Saya memulai kegiatan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Mungkin dari kalian ada yang sudah kenal satu sama lain, tapi agar kita lebih saling mengenal, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Dimulai dari kakak, lalu dilanjut dengan kalian dengan menyebutkan nama dan umurnya. Perkenalkan, nama kakak adalah Aulia Kusmaningrum, bisa dipanggil Aulia. Nama saya Tika, usianya 17 tahun. Nama saya Kemaran Mata Taiba, usianya 17 tahun. Nama saya Musina, usianya 17 tahun. Nama saya Widya, usia saya 16 tahun. Saya Rofi, usia 17 tahun. Saya Wahyu, usia 16 tahun. Baik, teman-teman sebelumnya apakah sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok atau pernah mendengar apa itu bimbingan kelompok? Belum. Oke. Jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan dalam bimbingan konseling yang dimana berusaha untuk membantu individu agar mencapai perkembangannya secara optimal dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Adapun tujuan kita pada pagi hari ini yaitu agar kalian dapat membangun konsep diri yang positif dengan baik. Lalu sebelum itu, di sini kakak akan menjelaskan terlebih dahulu akses-akses dalam bimbingan kelompok. Yaitu ada akses keterbukaan, yang ini di dalamnya kalian nanti saling terbuka. Lalu ada akses kesukaraan, yang ini tanpa adanya paksaan dalam jenis ini. Selanjutnya ada akses kenormatifan, yaitu saling menjaga, menghormati, dan menghargai satu sama lain. Terakhir ada akses kerahasiaan, yaitu apa saja yang akan kita bicarakan nanti harus saling menjaga ya agar tidak menjadi pembicaraan umum di luar setelah layanan ini. Topik yang akan kita bahas dalam bimbingan kali ini yaitu mengenai konsep diri. Proses pelaksanaannya yaitu menggunakan teknik diskusi kelompok. Maka tugas dan tanggung jawab kalian di sini yaitu aktif dan berani untuk menyuarakan pendapatnya. Apakah sampai sini ada yang masih ditanyakan? Tidak. Sebelum kita melakukan layanan bimbingan kelompok ini, kita sepakat dulu ya durasi waktunya 45 menit. Apakah semuanya setuju? Setuju. Baik. Sebelum kita memasuki materi, kita akan melakukan explain terlebih dahulu. Yaitu explain-nya tembak angka. Ya ini ketika kakak mengatakan angka ganjil, kalian menjawab yes. Ketika kakak mengatakan angka genap, kalian menjawab oke. Sudah siap? Siap. Berhitung terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Langsung saja kakak akan menyebutkan nomor 4. Oke. Yes. 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 Oh, yes. Oke. Oke. Yes. Oke. Oke. Oke, tunggu sampai sini ya. Sepertinya kalian sudah mulai fokus. Kita langsung saja ya masuk bagian materi. Di sini kakak akan menampilkan PPT yang berjudul tentang konsep diri. Sebelum masuk ke materi, apakah kalian ada yang sudah tahu apa itu konsep diri? Konsep itu adalah sesuatu tentang perasaan diri sendiri. Apakah ada yang lain? Sikap mengenali sendiri yang berasal dari interaksi orang lain. Konsep diri itu yaitu konsep diri merupakan sikap, pandangan, gambaran, dan penilaian yang dimiliki oleh seseorang tentang dirinya sendiri, baik secara fisik, psikis, dan sosial yang didapat dari pengalaman-pengalaman dan interaksi dengan orang lain. Aspek-aspeknya yaitu yang pertama ada aspek kognitif, pengetahuan seseorang tentang keadaan dirinya yang akan menimbulkan gambaran tentang diri dan membentuk citra diri. Yang kedua ada aspek afektif, yaitu penilaian seseorang terhadap diri sendiri yang akan membentuk penerimaan terhadap diri atau harga diri individu. Yang ketiga aspek fisik, penilaian seseorang terhadap segala sesuatu yang dimilikinya tentang penampilannya. Yang keempat ada aspek psikis, yaitu mencakup pikiran, perasaan, dan sikap seseorang terhadap dirinya tentang kemampuan dan ketidakmampuan, harga dirinya, dan hubungan dengan orang lain. Yang kelima, aspek sosial, yaitu bagaimana peran sosial yang dimainkan oleh seseorang dalam penilaian seseorang terhadap peran tersebut.
sendiri, yaitu yang pertama ada citra diri, yang kedua ada jenis kelamin. Jenis kelamin di sini yang dimaksud yaitu mungkin kalau yang terjadi pada laki-laki itu lebih ke berkompetisi pada kekuasaan seperti itu. Kalau untuk perempuan mungkin bentuk fisik. Lalu yang ketiga ada peran perilaku orang tua dan lingkungan keluarga. Yang keempat ada peran faktor sosial, reaksi orang lain, perbandingan dengan orang lain, peran sosial dan identifikasi terhadap orang lain. Karakteristik konsep diri di sini terbagi menjadi dua ya. Yang pertama ada konsep diri negatif dan yang kedua ada konsep diri positif. Konsep diri negatif di sini dicirikan dengan peka terhadap kritik, sangat responsif terhadap pujian, bersikap hiperkritis, cenderung merasa tidak disenangi orang-orang lain, bersifat pesimis terhadap kompetisi. Lalu yang konsep diri positif, yakin pada kemampuan diri untuk mengatasi masalah, merasa setara dengan orang lain, menerima pujian tanpa rasa malu, sadar bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan, keinginan, dan perilaku yang tidak semuanya disukai orang lain. Serta yang terakhir yaitu dapat memperbaiki diri karena mampu mengungkapkan aspek-aspek kepribadian yang tidak disukai dan berusaha untuk mengubah aspek tersebut. Selama ini kalian memandang diri kalian sendiri sebagai seorang yang mempunyai konsep diri positif atau negatif? Ada yang ingin berpendapat? Ya. Negatif kak. Negatifnya bagaimana? Karena saya merasa tidak kekurangan pada diri saya. Seperti itu. Ada yang ingin menanggapi dari ceritanya? Saya ingin kamu mengira itu adalah hal yang negatif, padahal itu adalah hal yang positif. Iya, betul sekali. Jadi konsep diri negatif yang ada dalam diri Mbak Agustina itu mungkin dia mengira itu adalah hal yang negatif seperti itu ya. Untuk agar lebih paham tentang konsep diri negatif, kakak akan memberikan video. Kita mulai ya videonya. Baik, dari video yang sudah ditayangkan tadi ini, apa yang bisa diambil dari video tersebut? Ada yang ingin menambahkan? Dalam video tersebut tuh ada seseorang yang mempunyai konsep diri negatif akibat pengalamannya di masa lalu karena diejek oleh orang lain. Ya, betul sekali. Seperti itu ya. Lalu setelah kita menyimak video tadi, intinya itu yaitu dalam video tersebut ada seseorang yang punya konsep diri negatif seperti yang dikatakan tadi. Ketika kita mempunyai konsep diri yang negatif seperti itu, kita harus mengembangkan konsep diri yang positif. Cara untuk mengembangkan konsep diri yang positif yaitu bisa untuk selalu berpikir positif, melakukan aktivitas fisik. Melakukan aktivitas fisik di sini yaitu seperti kalian melakukan kegiatan kalian, hobi kalian, atau yang kalian suka apa, seperti itu. Lalu lebih menghargai diri sendiri, jangan menyalahkan diri sendiri atas kejadian-kejadian di masa lalu, seperti itu. Lalu yang keempat ada hilangkan sugesti negatif dari pikiran. Jadi kita lebih untuk berpikir positif. Perasaan-perasaan yang mungkin bersifat negatif bisa kalian hilangkan seperti itu.
Nah, setelah kita berdiskusi tadi, kesimpulan dari layanan bimbingan ini apa? Ada yang mau menyampaikan? Silakan. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai konsep diri, di mana konsep diri itu adalah sebuah cara pandang kita terhadap diri kita sendiri atau penilaian terhadap diri kita sendiri. Di mana cara mengubah konsep diri yang negatif menjadi konsep diri itu dengan cara yang pertama itu berpikir positif, kemudian melakukan kegiatan seperti kita, kemudian ada menghilangkan sugesti negatif, sama menghargai diri kita sendiri. Betul sekali. Semoga kalian nantinya dapat mengembangkan konsep diri yang positif ya. Bagaimana kesan dan pesan yang kalian rasakan setelah mengikuti kegiatan bimbingan ini? Ada yang ingin menyampaikan? Silakan. Setelah mengikuti kegiatan ini, saya merasa lebih mengetahui lagi tentang konsep diri yang positif, terus juga cara menghilangkan kebiasaan yang lain. Betul sekali. Yang lain ada yang ingin menambahkan atau sudah cukup? Sudah cukup. Di sini saya akan membagikan gambar, nanti kalian isi ya. Baik, kita tutup layanan bimbingan kelompok ini dengan doa penutup